warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ketua kelas boleh disiapkan teman-temannya. Bersiap. Mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Baik ya, hadir semua. Apa absen dulu ya? Muhammad Antoni, Hadir, Pak. Muhammad Ilham, Muhammad Syafiq. Hadir, Pak. Baiklah, rangkaian kegiatan kita hari ini adalah pertama, Bapak akan menjelaskan apa itu struktur cerita fantasi, apa aja struktur cerita fantasi, Bapak jelaskan. Setelah itu, jika kalian ingin bertanya, silakan bertanya. Jika semua sudah memahami, Bapak akan memberikan latihan kelompok. Latihan, kalian mengerjakannya secara berkelompok. Setelah selesai berkelompok, kalian bisa mempresentasikan hasil kelompoknya. Yang lain tolong mendengarkan ya, nak. Tolong membaca bagian di bawahnya. Dan berat semua kawannya. Anika menemukan 3 kotak berwarna ungu, biru, dan kuning di kamar ibunya. Kata ibunya, jika ada 3 hara yang menyerupai warna seperti pada kotak itu akan mendapatkan sesuatu. Nah, struktur cerita teks fantasi. Apa ini ya? Apa itu cerita fantasi? Teks cerita imajinasi fantasi merupakan jenis teks yang memaparkan rangkaian kejadian. Nanti rangkaian kejadian ini ada strukturnya yang unik dan menghibur, hasil imajinasi penulis atau perpaduan fakta dengan imajinasi penulis. Oke, selanjutnya strukturnya. Struktur teks cerita fantasi ada orientasi, komplikasi, resolusi. Ada 3 struktur cerita teks fantasi. Pernah dengar kata orientasi sebelumnya? Katakan, apa itu ya orientasi? Waktu masuk sekolah ada tidak orientasi sekolah? Jadi satu. Ada tak kata-kata yang mengatakan orientasi sekolah? Masa orientasi sekolah? Orientasi itu apa ya? Pengenalan. Ya, pengenalan sebuah cerita. Orientasi itu pengenalan sebuah cerita. Awal cerita pasti ada pengenalan terlebih dahulu dalam cerita. Oke, ada namanya komplikasi. Pernah tak dengar kata-kata komplikasi? Pernah dengar kata-kata komplikasi? Kalau dalam kesehatan, kalian pernah tidak? Kalau orang itu sakit, penyakitnya komplikasi. Ada batuk, ada pilek, ada demam. Itu namanya komplikasi. Masalahnya beberapa masalah. Itu namanya komplikasi dalam sebuah cerita. Peristiwa demi peristiwa. Ada namanya resolusi. Resolusi itu adalah penyelesaian masalah. Oke, lanjutkan ke slide selanjutnya. Apa itu orientasi ya? Orientasi adalah bagian orientasi pendeskripsian, pengenalan tokoh. Orientasi itu isinya orientasi tokoh atau pengenalan tokoh. Orientasi pengenalan ya, pengenalan tokoh cerita. Pengenalan tokoh cerita itu boleh nama tokohnya dan watak tokohnya. Di awal cerita ada namanya orientasi. Itu menggambarkan tentang pengenalan tokoh, orientasi tokoh atau sifat tokohnya. Tahu ya? Ada latar.
Orientasi latar, pengenalan latar. Latar terbagi berapa kemarin? Terbagi 3. Ada latar, latar tempat, latar waktu, dan latar. Dalam awal cerita ada namanya orientasi latar, pengenalan tokoh, pengenalan suasana tempat, ada pengenalan waktu atau suasana. Lalu orientasi ada namanya permasalahan cerita, orientasi konflik, dia mengenalkan sedikit masalah pada cerita tersebut. Ya itu ya, orientasi. Ada juga orientasi konflik, pengenalan masalah. Apa itu komplikasi? Bagian komplikasi adalah mendeskripsikan munculnya masalah. Munculnya masalah, peningkatan masalah, ada namanya hingga puncak masalah. Nah, bagian komplikasi ini tokoh utamanya mulai menghadapi masalah, konflik awal dan hingga klimaks. Masih bingung? Orientasi misalnya Rido, pengenalan nama tokohnya Rido, orientasinya, ya kan? Rupanya karakter Rido ini suka tidur di malam hari sampai jam 2 main game. Umpamanya ya, contohnya ya, itu kan pengenalan masalah. Nama tokohnya Rido, pengenalan masalahnya Rido itu tiap malam main game sampai jam 2 malam. Itu pengenalan masalah Rido kan? Komplikasinya adalah akibatnya apa? Besok Rido bangunnya terlambat, datang sekolah, masalah kan? Masalahnya sekolah kan? Di sekolah Rido waktu jam sudah belajar, guru marah-marah pada Rido. Nah, masalah kan? Masalah Rido. Lalu Rido diizinkan masuk ke dalam kelas, disuruh buka buku, Rido lupa karena tak sempat masukkan buku. Itu namanya apa? Masalah. Lalu Rido dipanggil oleh guru BK. Ya, masalah puncaknya akhirnya Rido dipanggil guru BK. Penyelesaiannya apa? Rido guru BK mungkin kasih peringatan 1, kalau mengulangi lagi akan ditindaklanjuti. Ya. Apa itu resolusi? Resolusi adalah pendeskripsian kemudian atau penyelesaian masalah hingga penyelesaian masalah dalam sebuah cerita. Kalian ini punya 2 kemungkinan, nah, berakhir dengan bahagia atau berakhir dengan kesedihan. Berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi dan timbulnya kesadaran tokoh. Ada yang tanya tentang begini, tentang apa itu? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Apa itu orientasi? Sudah paham semua? Sudah paham? Semua yang lain? Oh ya, Dino. Orientasi itu dalam Awal cerita, paragraf pertama. Awal cerita itu kan pasti pengenalan kan? Pengenalan siapa tokohnya? Tempatnya di mana? Mungkin pada suatu hari atau di rumah yang besar. Pengenalan tokoh, pengenalan karakter tokoh, sifat tokoh. Orientasi letaknya di awal cerita, paragraf awal. Boleh dikasih tanda, boleh dikasih tanda pada teksnya ya. Mulai dengan konten, ada fiksi atau ditandilo pada teksnya. Iya, nanti iya tuh kelompok 1 presentasi kan kalau tambahin ini Banyak yang tadi. bingung tuh. Kelompok 1 kalau ada presentasi tambahan kelompok. Sampai
hasil kerja dan dibantu. Bagian-bagian strukturnya. Yang pertama orientasi, yang kedua komunikasi, dan yang ketiga resolusi. Bagian struktur teks orientasi terletak pada paragraf yang pertama. Bukti dalam teks adalah mengenalkan latar, nama tokoh, dan wataknya. Bagian struktur teks komunikasi terletak pada paragraf kedua dan ketiga. Bukti dalam teks adalah berisi rangkaian kejadian, yaitu yang pertama, Ina selalu menggunakan kekuatan. Yang termasuk latar tempat dan suasana. 2. Vino sifatnya sombong dan Vina sifatnya baik hati. Kedua dan ketiga berisi rangkaian kejadian, yaitu 1. Vina selalu memamerkan kekuatan dengan mengubah benda di sekitarnya menjadi batu. 2. Vina menjadi batu karena terkena pikiran sendiri. 3. Cerita berakhir dengan Vina menjadi batu selamanya karena Vina tidak berhasil mengambilkannya. Ya. Nomor 2 berarti menambahkan bahwa orientasi itu ada bukti dalam sebuah teks. Oke. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Itu ya tentang sepasang penyiar. Strukturnya tadi ada apa aja? Orientasi, komunikasi, resolusi. Dalam sepasang penyihir ini, orientasi isinya tentang apa aja di dalamnya? Ada latar, tempat, watak tokoh, dan pengenalan konflik. Ya, ada komunikasi dan resolusi. Oke, sampai sini kira-kira udah paham? Paham ya? Oke, sudah kelompok sudah paham. Bapak ada latihan formatif, latihan mandiri. Tidak berkelompok, dikerjakan sendiri sesuai dengan pemahamannya hari ini. Oke, buka buku latihannya masing-masing. Langsung dijawab. Sudah siap? Oke, nomor 1. Bagaimana pembelajaran hari ini, nak? Menyenangkan tidak? Menyenangkan. Oke. Kira-kira dari awal sampai akhir tadi pembelajaran apa yang kalian dapat kesimpulannya? Apa yang mau? Oh, Revan, kira-kira kesimpulan hari ini apa ya, Revan? Kesimpulan pada hari ini adalah Boleh begini lah, Revan. Ya, teman-temannya dengar ya, yang jelas suaranya. Kesimpulan pada hari ini adalah bagian struktur cerita fantasi dibagi menjadi 3, yaitu orientasi, berisi tentang pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan konflik. Ya. Kedua, komplikasi berisi hubungan sebab akibat sehingga muncul masalah hingga masalah itu memuncak. Ya. Ketiga, resolusi berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. Ya. Kedua, pola pengembangan struktur cerita fantasi. Contoh pola pengembangan orientasi dibagi menjadi 3, yaitu dikembangkan dari deskripsi latar, dikembangkan dari pengenalan tokoh, 3, dikembangkan dari pengenalan konflik. Oke, dalam struktur teks fantasi itu ada 3 ya, ada orientasi, ada komunikasi, ada resolusi. Oke, sebelum kita tutup, mungkin untuk pengertian di rumah, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang unsur kebahasaan struktur teks fantasi. Akhiri kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah.